sudah di line Zoom. Mari kita awali diskusi sore hari ini di mata kuliah seminar proposal ya penelitian fokus di bidang ilmu prodi magister pariwisata budaya dan keagamaan di hari apa sekarang ya, saya sampai lupa hari ya, Kamis 15 Mei 2025. Kita awali dengan mengaturkan panjalimat Om Swastiastu. Om Swastiastu, Ibu. Swastiastu. Swastiastu, Ibu. Saya kalau lihat Pak Sudiatnya Sudirgayasa sama Pak Sarke suka senyum-senyum aja karena eh, kalian berdua ini kayaknya proposalnya udah jadi ya. Nggak tahu. Tapi desas-desusnya yang mantan pacar BCL itu hadir nggak ya? Oke. Ya. Silahkan nanti saya coba share screen ya biar teman-teman ya yang ada nulis di di chat room silakan, saya belum respon ya, kalau di jalan fokus mantan biar ya ya oke, sorry ya saya masih ini nih masih rame-rame, dan coba dicek di layar teman-teman ke kanan atau kiri subengenah hapus nih ya. Oke ya, udah kelihatan atau belum, sudah ya? Sampun Ibu tadi. Oke, sudah ya. Ini salah satu buku nanti bisa saya share, sebenarnya teman-teman bisa download. Dan seperti yang saya janjikan, nanti saya akan siapkan beberapa koleksi yang saya miliki ya dalam Google Drive. Ya, untuk bekal-bekal aja. Kalau kalian lagi males-males gitu, mager gitu ya, minggu nggak ada kerjaan, mager, malas gerak gitu ya, itu bisa dibaca-baca. Karena pada prinsipnya penelitian dalam bidang ilmu pariwisata, ilmu komunikasi, ilmu sosial, humaniora, antropologi, sosiologi, politik, dan sejenisnya itu kita kategori serumpun. Ya, serumpun. Jadi tidak terlalu sulit kok. Nanti teman-teman yang di prodi pariwisata silakan mau ngangkat masalah situasi pariwisata terkini termasuk komunikasi pramuwisata. Karena kemarin saya ditunjukin tuh oleh salah satu temen ya, tapi saya nggak bilang siapa yang nunjuk, itu keren tuh judulnya ya. Dan saya pilih nomor 3. Sudah itu mungkin konflik. Ya, konflik yang sering kita alami gitu deh. Ketika kita menjadi seorang pramuwisata atau pemandu wisata atau tour guide, ya itu juga bisa diselaraskan nanti dengan komunikasi pariwisata. Kayaknya teman-teman bisa melakukan semacam perkawinan gitu ya, lintas budaya antara prodi ilmu komunikasi dengan prodi pariwisata budaya keagamaan gitu. Ya mungkin teman-teman mau meneliti wisata religi, wisata retreat, wisata spiritual, itu bisa dikaitkan dengan komunikasi ritual dan komunikasi transendental. Ya kalau ini dengar yang pernah punya pacar dari negeri Sakura, itu seandainya jadi gitu loh, kemarin nikahnya, Anda bisa melakukan komunikasi lintas budaya. Ya, mungkin mempelajari budaya-budaya dari masing-masing negara. Namun tidak menutup kemungkinan di dalam proses itu kita akan mengalami semacam gegar budaya ya atau culture. Shock culture. Oke. Coba sekarang dilihat di layar. Ya, saya biasa menampilkan buku atau membaca buku karena nanti ada edisi literasi ya. Saya ingin teman-teman minimal membaca 2 aja judul buku, bukan judulnya aja sih ya, tapi minimal ada 1 chapter atau 1 bab yang dibaca, dan boleh membaca dari buku yang saya kirim ke elektronik book ya, karena saya tidak memberikan buku mentah gitu, takutnya buku mentah saya kasih ke Pak Sarke, udah itu yang lain Dayu juga pingin gitu, rumahnya Dayu jauh jadi minta fotokopian akuno banget gitu ya. Oke, sekarang kita ada di gadget kita, udah siapa aja boleh baca. Oke, nih Gus Wija baru gabung. Selanjutnya sistematika penulisan proposal dan pembuatan judul. Oke. Sekarang saya minta raise hand dulu, siapa judulnya yang menggunakan pendekatan kualitatif. Pakai di situ ya, jangan tangannya dinaikin. Ya, kualitatif. Oke, 1, 2, 3, 4.
Tapi jangan semua ya. Saya minta harus ada yang kuantitatif ya. Kalau Pak Sarke kayaknya kuantitatif aja Pak ya, biar gampang nyari data ya. Nanti adanya data gampang di HPI aja. Ya, di HPI kan di sana bernaung para wisata seluruh bahasa, termasuk bahasa Indonesia dan divisi Mandarin. Saya cek, oh banyak. Oke, Dayung, Sudirga Yasa. Oke. Yang close sekarang yang kualitatif, nggih. Lanjut ke kuantitatif. Raise hand. Ada berapa orang kah? Nurul, ya Nurul Hakiki. Siapa lagi? Ya, satu aja ya. Ada lagi kuantitatif? Ya, oke. Apapun yang teman-teman nanti mau angkat, tidak masalah ya, sepanjang dari sekarang udah persiapkan diri ya, atau just prepare for yourself untuk melakukan tahapan, karena semester 3 nanti saya rasa udah akan dibagikan dosen pembimbing. Semoga dosen pembimbingnya juga nanti sesuai dengan suasana hati kalian, artinya sesuai dengan apa yang mau kalian teliti gitu ya. Oke. Kita mengambil sistematika penulisan judul dulu ya, proposal penelitian dan pembuatan judul. Sudah itu saya gini, ya karena itu daftar Rizky, saya akan turun ambil satu ini ya. Mungkin nanti lebih lanjut silakan teman-teman ini. Kita awali dari yang kuantitatif dulu ya, sistematika. Ya, dalam buku ini ada dilengkapi dengan contoh loh teman-teman, karena penelitian-penelitian pariwisata dan sejenisnya itu banyak. Ya, sejatinya kalau mau sekali waktu datang ke perpustakaan, itu entah perpustakaan Bangli atau di Pasca yang lebih dekat, itu udah ada beberapa judul yang tersedia. Dan nanti saya juga akan kirimkan link koleksi buku yang dimiliki oleh perpustakaan ya. Nanti silakan buka di link itu, entah buku apa aja dapat gitu ya, minimal kalian sempat lihat sebelum mengunjungi perpustakaan. Tapi sebaiknya lagi cicil dari sekarang datang ke perpustakaan. Oke, di sini dalam buku ini tertuang jelas karena buku ini memang dikemas untuk mempelajari atau memperdalam secara holistik apa itu seminar proposal yang tidak serta-merta ya main mahasiswa selama ini ikut mata kuliah tuh langsung jeg dosennya buat proposal. Oh, udah itu di kerja kelompok gitu atau tugas kelompok. Saya belum pernah memberikan tugas kelompok dalam bentuk paper atau apa gitu ya. Karena tugas kelompok bukan kelompok, saya mengambil satu angkatan karena di Prodi Ilkom ini kan selalu ada dua kelas setiap angkatan, ada kelas A, kelas B. Saya itu bisa tugas akhir berbasis project. Ya, project kita itu langsung action di lapangan, entah itu dalam bentuk seminar nasional, webinar maupun talk show sesuai dengan tema mata kuliah. Jadi itu yang biasa dilakukan oleh teman-teman di S2 Ilkom. Dan sekarang tugas akhir mata kuliah yang saya ampu di S2 Ilkom itu membuat video film terkait dengan promosi penerimaan maba tahun 2025 ini. Oke. Sekarang di pokok bahasan 1, di sini sudah diuraikan sistematika penulisan proposal penelitian dan pembuatan judul penelitian. Sekarang saya mau nanya, apakah angkatan semester 2 yang ikut mata kuliah seminar ini sudah mengajukan judul proposal belum ke dosen pembimbing akademik? Tolong raise hand. Sudah? Sudah semua maksudnya? Sudah ya? Ampun Ibu. Ampun, Ampun, sudah Ibu. disetujui? Sudah disetujui oleh beliau-beliau? Ampun Ibu. Ampun Ibu. Sudah Ibu. Sama Pak Sutaria Ibu.
Oke, nanti untuk saya bisa mengetahui judul proposal yang disetujui oleh dosen pembimbing akademik atau dosen PA masing-masing, saya kirim Google Form di akhir kuliah ya. Untuk mengetahui nanti ketik yang disetujui, yang tidak disetujui nggak usah. Ya, itu ketik di situ, jadi bisa saya ketahui apa-apa yang mestinya juga harus teman-teman persiapkan dari sekarang. Oke, di sini kita akan awali dengan ini ya, formatnya dulu penyajian. Ya, sebenarnya ini di pedoman penulisan tesis masing-masing prodi ada teman-teman ya. Ya. Ini kita awali dulu dengan penelitian kuantitatif, uraian yang dalam proposalnya ini secara umum kita sesuaikan lagi dengan yang tersedia di prodi masing-masing. Pada umumnya penelitian kuantitatif itu bab 1 ya, yang pastinya diawali dengan warawiri dulu judul gitu ya. Ada kata pengantar, halaman pengesahan, kata pengantar, bla 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 gitu ya untuk proposal. Sudah itu cover judul pasti ada di depan. Sudah itu di dalam cover itu dipertegas lagi dengan nama lengkap mahasiswa, NIM, nama prodi, sudah itu tahun akademiknya tahun berapa. Ntar dulu bagi yang baru join ya, ini saya agak lambat ini. Selanjutnya di bab 1. Setelah judul tadi kan udah tuh warawiri. Saya mungkin mau ambil satu ya. Ini judul apa ya? Nah, saya mau minta tolong. Jadi, minta tolong cari judul apa? Arsip proposal nih kok dibuat di link kabinetnya bisa. Oke, saya minta tolong diambilkan judul proposal biar kita langsung action aja ya. Ya. Di bab 1, seperti biasa akan diuraikan pendahuluan, yang pastinya ada uraian latar belakang. Nanti menyesuaikan bagaimana subnomor atau penomoran ya dalam satu proposal, tapi saya yakin karena saya melihat proposalnya Gus Lingga sama siapa Dayu ya. Siapa yang waktu itu duduk di sebelah saya waktu kuliah minggu lalu? Dayu ya? Herin, Oke. Herin, Bu. Herin, oh ya Herin. Ya duduk di sebelahnya Ibu, artinya minimal Ibu udah tahu, udah ada gambaran proposal yang ditulis oleh teman-teman atau mahasiswa di prodi magister apa namanya itu? Ya, pariwisata budaya.